Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran fi hudurikum ya asatidul mahbubah. Yang terhormat Bapak Eno Afriyatmo SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wananja 02, dan yang saya hormati segenap guru SD Negeri Wananja 02. Teriring salam hikmat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maha besar Allah dengan segala kesempatannya yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajahah pada acara hari ini. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan sebagai bentuk syukur yang tak berkesudahan untuk Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu mengajarkan umatnya dengan penuh cinta. Maka pada hari ini izinkanlah saya Humairah dan Syifa untuk memandu jalannya acara penyampaian modul dari Bapak Rasyanto SPD SD selaku CGP Angkatan 11 SD Negeri Wananja. Acara yang pertama adalah pembukaan. Langsung saja kita buka acara pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pada rangkaian acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada Ibu Siti Rohimah untuk memimpin lagu. Dan hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Meningkat acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Wanaraja 02 kepada Bapak Eno Afriyatmo. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Rasyanto SPD SD TGP Angkatan 11. Yang kami hormati pula rekan-rekan guru SD Negeri Wananja 02. Alhamdulillah pada siang hari ini kita
kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti diseminasi yang akan disampaikan oleh nanti Bapak Prasyanto. Nah, ini alhamdulillah Pak Prasyanto ini pada periode ini adalah satu-satunya guru Panaraja 02 yang terpanggil untuk menjadi CGP angkatan 11. Ini saya berharap nanti Bapak Ibu semua bisa mengikuti diseminasi ini dengan baik, dan juga mudah-mudahan nanti Bapak Prasyanto juga dalam menyampaikan diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian juga yang paling utama adalah saya benar-benar berharap nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Prasyanto ini bisa betul-betul diserap oleh teman-teman semua dan juga bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Semoga dengan diseminasi ini nanti bisa membawa perubahan yang cukup berarti dalam kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Panaraja 02. Dan semoga nanti setelah diseminasi Bapak Prasyanto juga bisa melanjutkan ke tahap CGP yang berikutnya sehingga bisa meraih predikat lulus dengan mulus, tidak ada halangan. Tak lupa juga ini kami juga mohon maaf ini mewakili Pak Prasyanto, mohon maaf kepada teman-teman apabila selama proses CGP Pak Prasyanto ini banyak merepotkan teman-teman gitu. Tapi di balik merepotkan itu tentunya juga banyak manfaat yang bisa kita ambil, khususnya seperti hari ini kita akan mendapatkan pengetahuan baru dari apa yang disampaikan oleh Pak Prasyanto. Selamat melaksanakan diseminasi Pak Ras, dan juga teman-teman selamat mengikuti sampai akhir. Mudah-mudahan nanti lancar, tidak banyak halangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Sekolah. Meningkat acara yang keempat adalah inti, yakni penyampaian materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh pemateri kita Bapak Prasyanto SPD SD CGP angkatan 11 SD Negeri Wanareja 02 Kabupaten Cilacap. Kepada Bapak Prasyanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan hari ini, siang hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan sehingga bisa berkumpul di aula ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti akan saya sampaikan. Bapak Ibu, mohon maaf untuk hari ini bukan saya menggurui Bapak Ibu semua, kita sharing-sharing karena ini pas kebetulan saya ada tugas CGP angkatan 11 yaitu penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Mungkin langsung saja Bapak Ibu kita mulai slide berikutnya Bu. Ya. Pendahuluan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai ladang tempat persemian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air
serta membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu pada tanaman. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan sekolah yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Konsep inti budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Dan yang keenam yaitu posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir, ke-8 adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk merdeka, memaksa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi guru mengontrol murid. Dan yang keempat ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama itu ada stimulus respon, kemudian teori kontrol. Kalau yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita semua, kemudian sedangkan teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama itu untuk stimulus respon, sedangkan teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian untuk teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsekuensi mendapatkan pilihan-pilihan baru. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia
yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Kemudian yang kedua itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah keterampilan hidup, life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini artinya seperti contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Sedangkan yang kedua, kebutuhan yang kedua, yaitu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, ya, berbagai kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan kebutuhan yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, kemudian tertawa, bahagia, dan lain sebagainya. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Ada dari luar, ada dari dalam. Contoh motivasi ekstrinsik atau dari luar ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita punya motivasi dari luar karena mungkin ada hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, contoh sekolahnya kita jadi ranking 1 atau belajar dengan dia karena ada imbalan, mungkin diiming-imingi ranking 1 dan lain sebagainya. Kemudian motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Berikutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yang pertama, tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Kemudian yang keempat, berupa hukuman atau fisik. Sedangkan konsekuensi itu diantaranya adalah terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga, restitusi. Yang pertama adalah proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesadaran, dan yang ketiga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Tindak lanjut, kalau satu yang mungkin bisa nggak? Ya, sebentar. Ibu, coba kita bersama-sama coba tindakan apa kita sebagai guru ya. Coba, yang pertanyaan pertama, ketika ada siswa melanggar, kemudian sama gurunya suruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dikarenakan saya terlambat ke sekolah. Itu anak suruh nulis di buku 100 kali. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman. Coba jawabannya. Iya betul. Ya. Untuk contoh yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Ya, coba Bu. Iya betul. Berikutnya, berarti selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Coba Bu. Berikutnya. Enggak. Itu nomor itu tadi udah. Ya. Di slide berikutnya. Iya. Jawabannya konsekuensi ya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Coba. Iya, konsekuensi Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya. Apa? Konsekuensi PJOK. Ya coba Bu, jawabannya satu lagi. Ya, konsekuensi. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita kesepakatan di kelas itu, ini kan pelajarannya PJOK. Ketika suruh lari itu masih nyambung dengan pelajarannya PJOK. Ya, kecuali di dalam kelas mau masuk itu pelajaran lambat terus suruh lari lapangan, itu hukuman. Jadi konsekuensi itu istilahnya ya kesepakatan kelas. Baik Bapak Ibu, lanjut untuk slide berikutnya. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai guru, sebagai penghukum. Kira-kira siapa yang dulu jadi penghukum ini? Kemudian guru atau posisi kontrol seorang guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Dan yang keempat yaitu pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Lanjut. Sedangkan pembuat merasa bersalah, ini pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut lagi. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian posisi sebagai
Selanjutnya, posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif, ya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Slide berikutnya, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Berikutnya, yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Berikutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Asus, mungkin Bapak Ibu ya, contoh aja murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, biasanya di sekolah kita ya. Coba yang pertama Bu. Kalau penghukum biasanya anak ini nggak seragam, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah contoh sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali, ini kata-kata gurunya ya, berapa kali ya Bapak Ibu harus memberikan kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu adalah sebagai merasa bersalah. Selanjutnya, sebagai teman, guru sebagai teman, biasanya dengan kata-kata apa? Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu adalah contoh guru sebagai teman. Berikutnya adalah sebagai guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu dibeli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah sebagai pemantau. Ketika sebagai pemantau. Dan yang terakhir, contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang terakhir adalah sebagai guru sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu sebagai manajer. Akhirnya, guru hendaknya berada pada posisi manajer Bapak Ibu. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini adalah sebagai manajer. Nah, coba kalau kata-kata seperti ini posisinya di mana? Ya, guru sebagai posisi kontrol itu di mana ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira sebagai manajer, sebagai pemantau, apa sebagai teman? Sebagai apa? Iya. Coba, Bu, slide berikutnya. Ya, ini adalah pembuat merasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira dengan kata-kata ini pada posisi apa Bapak Ibu?
Sebagai apa? Pemantau coba. Ya, penghukum ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, dengan kata-kata ini adalah berarti guru sebagai penghukum. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira menjadi manajer atau pemantau atau sebagai teman? Manajer coba. Iya betul, sebagai manajer. Lanjut. Keyakinan kelas. Kalau dulu itu peraturan kelas. Kenapa? Sekarang kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa? Karena keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas atau kita sepakati bersama-sama di dalam kelas. Berikutnya, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Berikutnya, pembentukan keyakinan kelas ini isinya bersifat abstrak Bapak Ibu, kemudian berupaya pernyataannya universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan yang positif, kemudian sedikit agar mudah diingat, sedikit tapi mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas atau kalau dulu itu peraturan kelas, sekarang keyakinan kelas. Berikutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis lalu atau di kertas besar. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, yang negatif kita ganti jadi bentuk positif. Kemudian ajak murid-murid untuk menemukan kebajikan, ya, nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang selanjutnya adalah setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan penandatanganan keyakinan kelas yang dibuat. Yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kertas, ditempel di dalam kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi, ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan. Yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Ini bisa saja dengan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah salah satu menstabilkan identitas dalam permasalahan. Baik, selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Ini contoh dengan kata-kata seperti ini. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan?
Kemudian ada kata-kata yang seperti ini, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat diri kamu. Dan yang selanjutnya bisa saja dengan kata-kata kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Ini bisa saja dengan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Kemudian yang terakhir bisa dengan kata-kata apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Ini adalah menanyakan keyakinan. Berikutnya, baik Bapak Ibu, mari kita baik Bapak Ibu, kita yang nomor 2. Nah, Bapak Ibu, mari kita contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, kita tonton bersama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. ya kita tonton bareng-bareng. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya itu Bapak Ibu sebagai contoh ketika kita menangani masalah Ibu siswa dan di Bapak guru sekolah hebat. kita. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana. Ya Bapak Ibu tadi sudah kita menonton melihat bareng bersama-sama. Terakhir penutup dalam penerapan program disiplin positif, Bapak Ibu hendaknya guru mempunyai standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, mereka dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, lanjut. Bapak Ibu, itu mungkin dari saya penyampaian tentang budaya positif. Bila mana dalam penyampaian saya kurang berkenan di Bapak Ibu, saya selaku manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ya, alhamdulillah sudah dijelaskan secara jelas. Beri tepuk tangan dulu untuk materi kita Bapak Rasyanto, Bapak Ibu Guru. Terima kasih yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Kemudian meningkat acara selanjutnya adalah lain-lain bagi Bapak Ibu Guru yang akan menyampaikan pertanyaan ataupun masukannya untuk Bapak Rasyanto SPDSD. Dipersilakan. Tadi saya sudah menyimak tentang ya, terus masih agak bingung juga itu perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Mungkin karena saya sudah tua, jadi bingung membedakan konsekuensi sama hukuman itu perbedaannya apa. Dan mungkin saya minta lebih jelas contohnya juga. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, pertanyaannya cukup baik sekali dari Bu Mariani. Antara hukuman dengan konsekuensi ya Bapak Ibu. Ketika hukuman itu dilaksanakan tiba-tiba, kemudian kalau konsekuensi itu sudah kita perjanjian sama kesepakatan, ya seperti itu. Jadi kalau hukuman itu tiba-tiba semuanya telah langsung dihukum, nah itu hukuman. Tapi kalau kesepakatan atau konsekuensi itu sudah dibuat sebelum istilahnya aturan dulu, ya di dalam kelas. Contoh semuanya datang terlambat, biasanya sudah tertera. Kalau terlambat itu bagaimana? Oh kalau terlambat saya harus menghafalkan umpamanya Pancasila. Nah itu konsekuensi. Mungkin itu Bu jawaban dari kami. Mungkin dari yang lain ada yang ya. Oke, baik, terima kasih
atas kesempatannya. Di sini saya akan menanyakan terkait dengan kontrol materinya, budaya posisi tentang apa? Kontrol dia. Ada beberapa tadi yang ada antaranya ada hitungan, kemudian ada konsekuensi, ada manajer, ada teman. Nah yang saya jumpai di sekolah ya tentunya mungkin Bapak Ibu guru juga menjumpai yang mana anak itu terkadang kan memang dijelaskan bisa sebagai teman cara memberi apa pendidikannya bisa sebagai ini. Nah akan tetapi terkadang anak-anak itu kalau misal kita apa namanya dilembutin kita kadang-kadang anak lunjak, kalau dikerasin juga anak-anak bahkan tidak baik ya. Nah, mungkin lebih cocok yang mana ya untuk menghadapi anak-anak yang bermasalah seperti itu. Terima kasih. Baik Pak Didi, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sudah saya jelaskan ada 5 guru sebagai posisi kontrol, yaitu adalah salah satunya adalah sebagai teman, sebagai manajer. Dari kelima itu yang paling cocok adalah sebagai manajer. Kenapa? Karena kalau sebagai manajer itu mengajak murid tersebut sambil menanyakan bagaimana solusinya, tidak langsung sebagai pembuku ya. Jadi bareng-bareng sama gurunya diajak rebukan mencari solusi yang terbaik. Mungkin itu Pak Yudi. Jadi dari kelima kontrol itu yang paling baik adalah seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Yudi. Waktu kami kembalikan. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak dan Ibu Guru. Maka untuk Pak Rasyanto berarti sudah selesai untuk materinya. Terima kasih Bapak Rasyanto. Kita lanjutkan acara selanjutnya berarti penutup. Terima kasih untuk hari ini Bapak dan Ibu Guru semua. Kita langsung saja tutup acara pada pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.